skema FLPP, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan ini juga terus harus kita kawal dan kita tingkatkan. Dengan demikian juga memberikan keringanan-keringanan dan juga insentif-insentif lainnya selain yang pernah kami diskusikan bersama Pak Menteri ini, bagaimana lahan-lahan yang ada di Indonesia juga bisa dikonsolidasikan terlebih dahulu dengan Kementerian ATR BPN misalnya, ada tanah-tanah terlantar yang tidak produktif, coba kita gunakan semaksimal mungkin, ditambah juga kerjasama yang baik dengan antara pihak pemerintah, swasta, dan juga tentunya publik secara umum. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka telah meluncurkan program ambisius bertajuk 3 juta rumah untuk Indonesia. Program ini bertujuan untuk menyediakan perumahan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, sekaligus mengurangi backlog atau kekurangan pasokan perumahan yang selama ini menjadi salah satu tantangan utama di Indonesia. Melalui program ini, pemerintahan Prabowo Gibran menargetkan pembangunan 3 juta rumah dalam waktu 5 tahun. Program ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi atas kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga sebagai stimulus bagi perekonomian nasional melalui penciptaan lapangan kerja di sektor konstruksi dan industri terkait. Untuk merealisasikan target besar ini, pemerintah merancang berbagai skema pendanaan, diantaranya kerjasama dengan pengembang swasta, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP, dan public-private partnership. Jadi kita sudah mulai langkah-langkah nyata. Karena kalau pakai dana pemerintah, tahun lalu saya dapat paling sekitar 14 triliun Pak Erik. Ya. Cuma bisa bangun paling 200.000 rumah lebih. Ya. Tahun ini dananya kurang, paling 5 triliun. Kalau pakai anggaran aja udah pasti nggak tercapai. Jadi kita bisa terobosan. Yang kedua, efisiensi. Di korporasi biasa efisiensi. Tentu kita beli semen 100 juta sama 100 miliar harganya nggak sama. Bisa dapat diskon. Diskonnya tapi buat siapa? Buat rumah rakyat. Yang untung siapa? Ya rakyat. Yang ketiga, regulasi soal pajak. Kemarin saya tanda tangan sama Pak Tito kan, udah lihat. Bagaimana WTP di daerah 5% buat rumah rakyat itu dihilangkan. Itu berarti artinya ada suatu langkah terobosan atas arahan Presiden. Dan yang terakhir adalah soal perizinan. Perizinan kemarin kita sudah dengar kan, PGB biasanya itu 45 hari, sekarang sudah 10 hari. Sementara itu, Ketua Satgas Perumahan Hasim Joyo Hadikusumo mengatakan ada banyak negara yang ingin berinvestasi pada program 3 juta rumah gagasan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebutkan investor dari Qatar hingga China akan mendanai program itu. Hasim juga berkata ia optimistis akan masa depan sektor konstruksi Indonesia dan terwujudnya program 3 juta rumah. Hasim juga mengklaim program 3 juta rumah akan menciptakan 5-6 juta lapangan pekerjaan baru. Di sisi lain, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan ada 3 persoalan yang menjadi tantangan mewujudkan program 3 juta rumah. Masalah yang rumit berasal dari penyediaan tanah. Masalah dalam sektor pertanahan ini menurut Fahri karena kepemilikan terpusat pada segelintir orang sehingga membuat harga tanah menjadi tinggi. Selain itu, banyak perusahaan properti yang berdiri bukan untuk menjadi developer melainkan menjadi spekulan tanah. Masalah berikutnya menurutnya adalah skema pembiayaan. Untuk mendapatkan peluang pembiayaan pengadaan 3 juta rumah, Fahri mengklaim sudah berkeliling ke negara-negara Arab. Dari hasil lawatan itu, menurutnya Qatar berminat untuk berkomitmen membiayai program tersebut dengan memberikan bunga rendah. Jadi persoalan tanah sedang kita urai masalahnya. Jangan sampai tanah itu menjadi ladang spekulasi yang menciptakan kesulitan kita untuk menyiapkan rumah murah gara-gara tanah melambung tinggi ya, oleh satu mekanisme yang kita harus investigasi ya secara serius ini, dan jenderalnya namanya Pak Nusron Wahid ya. Yang kedua itu soal perizinan, ini juga adalah faktor menyebabkan biaya yang tinggi ya. Suap menyuap, sogok menyogok ini harus dihentikan. Presiden sudah minta berkali-kali berhenti korupsi, berhenti terima suap ya. Nah ini mudah-mudahan akan menciptakan satu mekanisme yang baik ya, sehingga otomatis nanti tanah atau rumah bagi rakyat itu semakin affordable, semakin mudah dijangkau, semakin terjangkau. Itu tugas pemerintah memastikan itu.
Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyatakan siap mendukung program 3 juta rumah per tahun karena perseroan memiliki kapabilitas sebagai pemimpin pasar KPR nasional serta pengalaman sebelumnya mendukung program 1 juta rumah selama 5 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. BTN telah memiliki pangsa pasar lebih dari 80% dari sekitar 300.000 hingga 400.000 unit KPR subsidi per tahunnya. Dari sisi pendanaan, BTN juga siap untuk mencari sumber dana dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk dengan mendorong sekuritisasi aset KPR sehingga tersedia dana murah secara jangka panjang. Skema subsidi KPR yang diajukan oleh BTN untuk pemerintahan baru dibagi menjadi 3 jenis, yakni subsidi angsuran, subsidi selisih bunga, dan premi asuransi. Keseluruhan sumber dana atau insentifnya berasal dari dana belanja anggaran penerimaan dan belanja negara, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun dana lainnya. Modelnya sih ini masih belum diputus resmi ya Bu ya. Modelnya nanti akan 50% pemerintah, 50% bank likuiditasnya. Dan KPR-nya diminta jadi 30 tahun. 30 tahun diperpanjang. Ya walaupun saya yakin masyarakat sih, pengetahuan saya 10-11 tahun pada lunas. Ya, tapi apa-apa tetap ada yang berkebutuhan 30 tahun, nanti kita buat tenornya panjang sampai 30 tahun. Dengan subsidinya berapa tahun? Masa subsidinya memang menjadi 10 tahun. Itu dalam diskusi seperti itu, karena kita lihat bahwa banyak sekali KPR, hampir 70% itu 10-11 tahun lunas. Jadi nggak semua kelompok itu menginginkan terlalu panjang juga kredit. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan mengatakan pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap program 3 juta rumah. Dukungan ini diwujudkan melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan tagihan kredit macet di bank-bank BUMN. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan sekaligus anggota Dewan Komisioner OJK, Dian Ediana Rai menyatakan bahwa kebijakan tersebut bertujuan mengatasi hambatan utama yang dihadapi calon debitur rumah subsidi. Banyak calon debitur terkendala mengajukan kredit kepemilikan rumah atau KPR subsidi akibat utang macet, terutama dari pinjaman online. Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus mempercepat pembangunan rumah subsidi. Selain itu, kebijakan ini dinilai akan memberikan dampak positif pada sektor properti dan ekonomi nasional secara keseluruhan. Bagaimana kita juga memang memberikan kontribusi yang signifikan tentu saja di dalam upaya kita untuk mendorong penciptaan perumahan ini yang demikian besar programnya. Nah itu sebenarnya besarannya akan kita, tapi memang ini terlalu early ya. Kami sebetulnya di OJK pada saat ini itu sedang memang menyesuaikan hampir semua nih, termasuk juga dalam waktu dekat ini kan yang harus segera itu adalah penghapus bukuan nih, penghapus bukuan dan penghapus tagihan utang Pak ini, utang-utang UMKM yang jumlahnya juga tidak sedikit dan kita juga masih bekerja nih secara mungkin on daily basis nih Pak Nixon juga ikut serta di dalamnya nih untuk bagaimana kita akan sesegera mungkin menjelaskan kepada masyarakat kira-kira coverage dari hapus buku dan hapus tagih kita itu seperti apa, karena ini kan akan targetnya juga cukup besar dan ini juga pekerjaan teknisnya juga sangat luar biasa besar. Nah oleh karena ini sebetulnya kebijakan yang bisa dikatakan extraordinary ya, bagaimana utang yang sudah macet itu kemudian akan dihapus. Jika berhasil, program ini tidak hanya akan mengurangi backlog perumahan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya beli masyarakat. Kan ada dari developer, ada yang dibangun oleh Perumnas, ada yang dibangun oleh juga BTN dengan jaringannya. Banyak, total keseluruhan, ada yang dibangun sendiri. Tentu tugas saya adalah nanti kita buat database, total itu berapa, makanya kita membuat regulasi yang membuat dunia usaha jalan, ya, yang membuat misalnya Perumnas juga bisa berjalan dengan baik, ya, bagaimana jaringan yang selama ini FLPP juga bisa jalan dengan baik. Kan tugas kami adalah membuat, nggak mungkin kita membangun sendiri semua, ya, bagaimana ini bisa hidup semuanya, dan nanti kita akan collecting, ya, misalnya mulai saya dilantik 21 Oktober itu sudah berapa, kan gitu kan, dalam proses ini. Jadi itu sumbernya bisa bermacam-macam, tidak tentu dari pemerintah saja, nggak mungkin pemerintah bisa bangun sendirian. Mungkin juga nanti ada investor, Pak Wamen sedang saya tugaskan ke luar negeri untuk berbicara dengan kalangan di luar negeri, itu juga kita menggunakan berbagai cara untuk bisa mencapai tujuan ini.
Selain itu, program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial dengan menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat kurang mampu. Sebagai bagian dari visi besar Prabowo Gibran untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan inklusif, 3 juta rumah untuk Indonesia menjadi langkah konkret yang patut didukung. Namun pelaksanaannya memerlukan pengawasan ketat agar benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan tepat sasaran.